Kami dari Kesatria. Karena waktu itu kebetulan ada proyek menari dengan Batara, dan dari 2018 hingga tahun ini 2026 Swarga Loka tuh penampilannya tidak pernah gagal untuk bikin merinding. Selalu dengan ciri khas dan karakteristik yang selalu kuat. Baik, pertanyaan pertama akan ditujukan untuk Bapak Suryandoro, Batara, dan juga Mas Iko. Kita itu hidup di zaman yang sangat cepat seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tren berubah begitu cepat dan juga hiburan berubah. Cara anak muda menikmati seni pun ikut berubah. Nah, di tengah situasi ini, apakah budaya tradisi itu masih relevan sampai pada hari ini? Mungkin dari Bapak Suryandoro dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya tepuk tangan untuk Mbak Diah Seto. Terima kasih Bapak. Salah satu putranya Kak Seto. Jadi tokoh nasional yang luar biasa dan saya kagum. Terima kasih. Teman-teman media yang sangat luar biasa. Saya sebelumnya sangat terharu dan bersyukur ya, di tengah situasi seperti ini teman-teman media masih merasa peduli terhadap budaya. Artinya hadir untuk mengapresiasi perjalanan kami. Jadi bagi kami adalah seni tradisi harus berjalan sesuai dengan laju perkembangan zaman. Jadi dia harus lestari dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, dan terus kita harus punya rasa memiliki dan harus mempunyai kekuatan untuk mengkreasikan seni budaya agar tidak tertinggal oleh generasi yang akan datang. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Silakan berikutnya Batara. Baik, terima kasih banyak. Bagi saya sebenarnya kalau kita ngomongin soal tradisi itu pasti akan selalu terhubung dengan keadaan sekarang dan juga dengan masa depan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang akan tertinggal karena setiap manusia akan berproses dengan zamannya, dan saya merasa bahwa setiap seniman itu punya tugasnya masing-masing untuk melihat tradisi, untuk mengembangkan, untuk menjaga, dan kami di Swarga Loka bersama tim Kesatria merasa bertugas untuk membawa nilai tradisi itu supaya lebih dekat dengan anak-anak muda untuk menjadi gerbang pertama agar mereka bisa melihat kekayaan budaya tradisi kita itu yang sangat kaya dan beragam. Baik, terima kasih banyak Batara. Kasih kau silakan. Ya, sejak lama saya mengenal Batara dan keluarga besar Swarga Loka, dan saya selalu mendukung dengan seluruh programnya. Menurut saya cara yang positif ini menghadapkan generasi muda untuk mengenal dan terus mengembangkan
apa itu konsep tradisi itu adalah hal yang perlu kita jaga. Ketradisian itu jangan dianggapnya sebagai museum yang didatangi saja kalau butuh gitu. Justru pemutakhiran atas tradisi itu sendiri itu adalah langkah konkret bagaimana kita menjaga tradisi yang menjadi identitas utama kita. Baik, terima kasih banyak Kak Ziko. Pak Suryandoro, saya izin bertanya nih. Swarga Loka kan sudah berjalan 33 tahun, berdiri menjadi rumah bagi banyak mimpi. Apa sih keresahan atau mimpi yang dulu membuat Swarga Loka bisa lahir? Ya, jadi kami berawal dari Yogyakarta ya. Waktu kami selesai kuliah atau sudah lulus dari ISI Jogja, saya merasa resah bahwa seniman itu tidak ada yang mewadahi, mereka hanya menunggu pekerjaan. Maka saya membuat wadah Swarga Loka untuk memberikan ruang kreatif bagi seniman. Saya mendirikan Sanggar tahun 93, kemudian alhamdulillah 300 murid itu menjadi ladang untuk teman-teman kuliah, teman-teman ISI Yogyakarta untuk mengajar dan berkreasi. Ini adalah wadah bagi kita, bagi saya dan Bu Dewi istri saya sebagai pendiri, bagaimana hidup dan menghidupi seni tradisi. Wah, luar biasa sekali. Berarti dari awal buka langsung ada 300 murid Siswa ya, dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul waktu itu. Oke, baik. Kemudian kalau misalkan ya ada satu nilai yang paling ingin diwariskan kepada anak-anak Swarga Loka, itu kira-kira apa, Bapak? Kami ingin mewarisi sebuah seni pertunjukan yang go internasional. Jadi cita-cita kami adalah bagaimana Indonesia memiliki opera terbaik yang berangkat dari wayang orang. Wayang orang adalah seni tradisi yang berkembang dan pernah mengalami zaman keemasan. Kami ingin mengembangkan supaya go internasional menjadi opera terbaik dunia yang dikenang sepanjang masa dan menghasilkan devisa bagi negara. Itu adalah warisan kami, sehingga itu menjadi ladang pekerjaan juga para seniman dan juga mendatangkan devisa, dan itu adalah satunya kebanggaan nantinya bagi kami. Luar biasa. Berikan tepuk tangan dulu. Mulai kepada Ibu sekalian. Berikutnya, Batara. Kenapa sih Satria Fest itu perlu hadir sekarang? Bukankah sudah banyak nih kita lihat sepertinya lomba-lomba tari? Apa yang menjadi urgensi untuk menghadirkan Satria Fest? Satria Fest ini lahir karena memang kami merasa bahwa banyak ide kreatif yang harus diwadahi gitu. Karena di tari sendiri kita punya beragam cara untuk bisa menyampaikan apa yang sedang kita ingin sampaikan dari kegelisahan para koreografer ini. Nah, Satria Fest ini lahir karena memang awalnya dari kami di perjalanan di Indonesia Mencari Bakat Trans TV waktu 2021 dan 2022 kami berkompetisi di TV nasional. Nah, di sana kami semacam bersekolah dan melihat bahwa antara tradisi dan seni-seni populer itu ternyata seru untuk dikulik gitu. Jadi kemudian akhirnya kami berpikir bahwa bagaimana nilai tradisi itu bisa sampai kepada ranah industri pop gitu, dan akhirnya dari situlah Satria Fest lahir. Ada satu istilah yang kami sedang kembangkan tahun ini, itu namanya tradipop. Tradipop itu sebenarnya adalah cara baru kita untuk melihat tradisi sebagai gerbang pembuka bagi orang-orang awam, terutama untuk melihat kekayaan seni tradisi dengan cara yang dinamis, dengan atraktif, dan juga dengan sesuatu yang fresh gitu. Tradipop ini kita tidak juga mau mematenkan batasan popnya atau batasan tradisinya harus seperti apa, karena kami masih percaya bahwa setiap zaman itu punya ranah popnya sendiri gitu. Kami ingin pop itu selalu berkembang, apa yang menjadi tren, apa yang menjadi highlight pada tahun tersebut, dan itu bisa masuk ke ranah tradisi manapun, dan itulah kenapa Satria Fest lahir. Oke, ini menarik sekali nih Tradipop. Sepertinya itu sebuah istilah yang masih jarang didengar ya. Mungkin Batara boleh ceritakan sedikit nggak itu lahirnya dari kapan, siapa yang menginisiasikan, dan bagaimana tantangannya untuk mungkin ada penari senior yang sangat menjaga tradisi. Apakah itu sebuah ancaman atau mungkin bisa diceritakan pro kontranya, dan bagaimana Batara sebagai generasi muda menjaga dan mengembangkan Tradipop tersebut? Jadi Tradipop ini sebenarnya juga masih tahap pengembangan, artinya kita sama-sama masih mengeksplorasi
mencoba mencari kedalamannya lagi apa itu istilah tradipop. Sebenarnya awalnya itu karena obrolan ringan dengan Uni Tati, salah satu koreografer hebat di Indonesia, dan pada saat itu saya sedang satu project dan menemukan istilah ini. Uni menginisiasi ada namanya tradipop. Awalnya saya kenal lebih ke fusion, tari-tari fusion, penggabungan dari berbagai aspek. Tapi rasanya tradipop ini lebih lebih gampang diterima di telinga, lebih unik, jadinya nyantol gitu ya. Dan mungkin buat orang tradisi juga ngerasa aneh, tapi buat orang pop juga kayak apa ini. Nah, dari rasa itulah akhirnya kita pengen coba deh kita lempar ke publik dulu tradipop ini seperti apa, nantinya akan bagaimana, kita akan lihat secara perkembangan nanti ke depannya. Baik, Batara, kenapa sih fokusnya memilih untuk anak muda? Susah nggak sih pendekatannya untuk tradipop ini dan melestarikan tradisi ini? Mungkin kadang kan justru karena Batara maksudnya Gen Z ya, 97 tuh Pembuka Gen Z. Biasanya kita hidup justru dari segala sesuatu yang instan, dan mungkin kalau misalkan melestarikan tradisi kayaknya lebih mudah untuk yang lebih senior nih, bukan generasi muda. Kenapa Satria Fest ini fokusnya justru pada generasi muda? Yang pertama mungkin karena anak muda juga rasa ambisiusnya juga masih yang tinggi ya. Jadi jiwa kompetisinya juga masih berapi-api gitu. Jadi kami merasa anak muda ini bisa menjadi penggerak atau pembawa perubahan gitu. Karena saya merasa bahwa seniman muda ini sebenarnya jangan takut untuk berkarya, terutama dalam melihat tradisi, karena banyak sekali ketakutan yang dialami anak-anak muda terkait dengan pakem-pakem, adat dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya bahwa kehadiran kita sebagai seniman sebenarnya penting untuk membaca atau mempertanyakan kembali tradisi tersebut dan apa kaitannya dengan sekarang, apa yang masih relevan. Dan anak muda di sini saya merasa karena kita masih punya semangat yang masih menggebu-gebu gitu, ini adalah saatnya kita untuk membawa tren-tren baru yang melihat tradisi itu bukan sesuatu yang benda mati, tapi dia adalah sesuatu yang hidup bersama kita di setiap zaman. Apa sih yang membedakan penari dari ekosistem Satria Fest ini dengan penari-penari lainnya? Harapan kami sebenarnya di Kesatria Fest ini memunculkan idol baru, terutama di bidang tari, karena kami merasa bahwa sebagai penari pun kita harus juga memberikan pengaruh yang positif buat banyak orang, terutama buat penari-penari lainnya. Bagaimana seorang penari itu bisa membawa tren baru dan bisa diikuti oleh banyak orang, tren positif tentunya, dan memberikan penari itu bukan cuma pelaku, bukan cuma kayak semacam tukang buat koreografer, tapi juga role model. Iya, tapi juga role model yang bisa memberikan positive impact buat lingkungan sekitarnya. Baik, terima kasih banyak Batara. Berikutnya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Batara. Oke, Kasiko. Pada Satria Fest 3.0 ini Kasiko menjadi juri, dan di Satria Fest 3 tahun lalu 2023, Satria Fest 2.0 juga pernah menjadi juri. Seberapa penting sih festival tari seperti Satria Fest ini untuk ekosistem tari Indonesia, Kak? Sangat penting sekali. Menurut saya Satria Fest itu memberikan ruang pembeda dari kompetisi tari yang lain ya. Kalau saya ngomongin tentang pop dulu ya, pasti ada kan festival tradisi sendiri sudah ada. Tapi justru uniknya Satria Fest itu adalah penggabungan yang tadi disampaikan oleh Batara. Bagaimana kita tidak khawatir untuk mencoba memutakhirkan ketradisian, karena tradisi itu harus jadi miliknya anak muda ya. Karena kalau selama ini dikhawatirkan nanti salah loh, nanti ini loh, nggak apa-apa, itu kan dalam upayanya kan anak muda berusaha untuk mencermati semua. Maka dari itu anak muda punya keberanian. Ini sekarang saya tahu bahwa peserta dari segala penjuru Nusantara dimanapun mereka berada, mereka membawa nafasnya daerah masing-masing. Untuk saya yang mari kita hitung umur saya 42 sebagai penari yang sudah untuk profesional sudah mulai harus tenggelam, senang melihat yang muda-muda dengan kemampuannya. Jadi saya pikir Satria Fest itu harus sampai
10.0, 200 Amin, kita amalkan bersama-sama. Iya. Itu harus ada terus karena pemutakhiran atas ketradisian itu yang menjadi nilai besar, karena secara internasional kan selalu ditanya seberapa Indonesia tubuhmu Batara, kan selalu begitu. Setuju nggak Batara? Setuju. Iya. Kita diminta untuk menjadi penari internasional yang ngerti bagaimana bekerja bersama mereka, tapi mereka selalu menanyakan tekstural tubuh ini sekeren apa sih dari bumimu, dari kenusantaraanmu. Nah itu menurut saya yang Satria Fest adalah inisiator itu. Baik. Tapi apa sih yang menjadi karya seperti apa yang menonjol di mata juri sebagai Kasiko yang sudah 2 kali nih menjadi juri Satria Fest? Jawabannya sebenarnya sederhana tapi penjelasannya bisa lama. Sebenarnya kalau secara sederhana ngomongnya kejujuran aja dulu. Kalau karya itu nggak berasal dari kejujuran, itu juri pasti akan merasakannya. Tapi kalau disuruh mendeskripsikan kejujuran itu apa, panjang. Salah satu mekanisme yang termudahnya adalah juri yang dipercaya oleh Satria Fest adalah juri yang sangat paham. Kami semua punya jam terbang tinggi ngomongin tentang teknikal, ngomongin tentang bagaimana konsep, bagaimanapun itu, apapun yang dibutuhkan untuk penampilan kami tahu. Jadi ketika misalnya nih, teknikal saja kalau itu di ruang saya ya, saya tahu bahwa kelompok ini melakukan teknikal itu instan. Saya lebih cenderung memilih mending jangan menginstankan gerak-gerak yang tidak perlu ya. Mending kamu menginisiasi pergerakan yang canggihnya memang kamu sudah lakukan sejak lama. Nah itu menurut saya proses instan ini jangan diupayakan, karena saya yakin di sosial media Satria Fest kan memunculkan wajah-wajah para juri dan itu dipelajari secepatnya oleh peserta. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tapi alangkah baiknya mereka berusaha terus memutakhirkan diri, termasuk cara membuat tubuhnya itu. Kalau di konsep pop, kalau kita pahami selalu ada wow factor, benar nggak ya? Itu semua berupaya untuk wow keren gitu, baik yang berpendidikan secara kuat di kepenarian sampai yang teman-teman awam pun melihat itu keren gitu. Nah itu mohon jangan berupaya untuk instan, diupayakan untuk menubuh itu kejujuran menurut saya. Berarti tujuan utamanya jangan membuat wow factor. Jadi mungkin kalau quotes-nya adalah dance to express, not to impress gitu ya Kasiko ya? Mantap, boleh. Baik, Silakan. berikan tepuk tangan untuk Kasiko. Oke, Kak terakhir, tantangan terbesar penari hari ini apa sih? Mungkin tadi sudah sempat disinggung, kalau misalkan dalam kompetisi itu berusaha untuk membuat sesuatu yang instan. Tapi mungkin boleh nggak Kak dijelaskan sedikit dari perspektif Kasiko, apa sih yang menjadi tantangan pada penari hari ini? Tantangan penari muda hari ini adalah jangan takut menggunakan segala instrumen penting. Misalnya sosial media, jangan takut 5 detik, 10 detik mulut akan di-scroll orang. Jangan takut, berlatihlah, berkumpullah bersama Satria, Swarga Loka, semua hal yang positif di hidup ini untuk membangun dirimu, untuk memberikan konsep bagaimana kamu tuh berharga bersama ketradisianmu, bersama lingkunganmu yang baik, bersama kelompokmu. Berdamailah dengan kerumitan kehidupan ini, jangan khawatir atas potensi tidak disukai atau disukai. Lakukan saja perjuangan untuk menjadi penampil yang keren di atas panggung sini. Harus berani dan mau berproses ya Kasiko. Itu sesuai konsep Satria Fest. Kasiko, tapi mau tanya sedikit lagi nih, sebenarnya dari rasa penasaran saya pribadi. Tadi Kasiko bilang jangan membuat wow factor ya Kak, betul. Tapi di saat yang bersamaan juga kita harus mungkin tujuan kalau dari sebuah festival atau perlombaan juga ingin menang. Nah bagaimana sih cari titik tengahnya itu? Kadang kan itu menjadi gray area atau area abu-abunya. Dan bagaimana kita sebagai penari bisa memahami tubuh mana yang memang saya sudah menguasai ini dan memang yang mungkin belum. Mungkin bisa diberikan contoh Pak? Instan dalam hidup ini hanya di mie dan kopi. Itu kan tetap perlu proses ya Kak? Latihannya itu yang penting gitu. Wow factor itu hadir karena memang latihan. Saya melihat, saya menghargai dengan amat sangat ajakan Batara saat bersama Satria di tahun awal itu, gara-gara saya tahu saya mau membantumu, tapi kalau kamu menang juara 1 gitu.
Padahal itu kami mau opening dari kompetisi. Karena apa? Karena saya percaya mereka berlima punya endurance untuk latihan terus menerus. Saya sangat kagum atas potensi itu. Jadi saya kok kurang menggemari dengan segala hal yang instan langsung dianggapnya bagus kalau saya. Ya. Jadi melalui proses latihan yang matang begitu ya Kak Siko ya. Sepakat. Batara, penasaran banget nih. Satria Fest tahun ini itu akan sebesar apa sih? Untuk Satria Fest tahun ini kita berbeda dengan sebelumnya. Tahun sebelumnya itu kita hanya membawa ke Jakarta untuk top 5-nya saja. Tapi untuk tahun ini kita ada 15 finalis yang sudah diseleksi dari 38 peserta. Tahun ini kita akan ada 3 cabang lomba. Jadi ada Laskar Ksatria Tari Indonesia untuk kategori tim kelompok berjumlah 5 orang. Ada Wira Ksatria Tari Indonesia itu berjumlah perlombaan solo, dan juga Garda Ksatria Tari Indonesia untuk kategori duet. Jadi kita ada 3 dan mereka nanti kalau menang udah punya gelarnya masing-masing. Yang solo dengan gelarnya adalah Wira Ksatria Tari. Kalau duet adalah Garda Ksatria Tari, dan kategori kelompok adalah Laskar Ksatria Tari. Nah, tahun kemarin itu kita yang menang dari Pontianak, Kalimantan Barat dengan karya Siluk yang mengangkat tentang ikan arwana. Kemudian juara 2-nya yang Cecakal tadi, yang Gatot Kaca, terinspirasi dari Gatot Kaca. Dan yang ketiga itu yang nanti akan Ksatria bawakan, mengangkat tentang topeng Kaliwungu dari Lumajang. Nah, tahun ini kita pesertanya juga ada 15 macam-macam, ada dari Gorontalo, ada dari Yogyakarta, Mempawah, terus Bandar Lampung, Pontianak lagi, Ponorogo, Subang, Blitar, Batam, Pasuruan, Lumajang, Surakarta, Belitung, Sidoarjo, dan Sukabumi. Wow, boleh berikan tepuk tangan para hadirin sekalian, banyak sekali ya. Untuk tahun lalu tidak sebanyak itu? Tidak sebanyak ini karena memang top 5 aja yang dibawa ke Jakarta. Kalau sekarang top 15-nya akan dibawa ke Jakarta karena kita nanti akan ada seleksi mulai dari top 15, kemudian dipotong jadi top 10. Top 10 itu punya challenge sendiri, nanti dia akan menarikan satu musik dari Ksatria Fest yang musiknya sama semua, nanti bersepuluh, dan ketika nanti di top 5 mereka akan mempresentasikan karyanya di hadapan publik. Karena yang spesial lagi tahun ini kita ada 100 voters. 100 voters? Ya, 100 voters ini sudah akan diseleksi dari volunteer-volunteer yang akan mendaftar. Bisa siapapun yang bisa daftar, boleh daftar, mulai dari media boleh, penari boleh, non penari boleh, kita ajak kakek, nenek, berarti ibu, bapak, ya? Umum, karena kita akan melihat bagaimana tren dari yang dibawa masing-masing daerah ini bisa dekat dengan para votersnya. Jadi siapa yang vote-nya paling banyak, itu dia juga yang akan poinnya paling tinggi. Oke, baik. Itu bisa daftarnya di mana, Batara? Ada di Instagram ksatria.fest, ada open volunteer untuk 100 voters. Dan itu segala informasi juga akan disampaikan di situ ya? Yes. ksatria.fest. Baik, untuk pertanyaan terakhir, kalau boleh satu harapan besar dari masing-masing, dari Pak Suryandoro, Batara, dan juga Kak Siko, boleh dong memberikan satu harapan besar untuk dunia tari Indonesia dengan adanya Satria Fest 3.0 ini. Boleh dimulai dari Bapak, silahkan. Ya, saya kira peran pemerintah dan swasta sangat penting dalam mendukung festival ini. Jadi kami nggak bisa sendiri, jadi harus ada kepedulian juga teman-teman media untuk bersama-sama dengan kami bagaimana seni budaya itu dapat laju dan berkembang, kemudian kreativitas anak-anak muda juga terwadai dalam festival ini. Mari kita sama-sama mendukung kegiatan ini. Dan silakan Batara. Untuk semuanya kita harus bersama-sama berpegangan tangan, karena dunia tari kita udah nggak usah lagi iri-irian. Ada segala macam jenis tarian yang bisa kita eksplorasi, segala macam cara kita melihat tradisi. Jadi untuk anak-anak muda terutama terus berkarya dan melihat tradisi itu tidak menjadi sesuatu yang mati. Saling merangkul ya. Betul. Untuk industri ini kita soalnya harus bersama-sama. Yes. Baik, berikutnya silakan Kak Siko. Seni tari Indonesia milik siapapun, semua berhak untuk melakukannya, termasuk yang muda. Saya berharap akan hadir dalam 10 tahun ke depan figur-figur muda kayak Batara yang berkali lipat lebih banyak gitu. Saya menganggap
kesempatan bersama Satria Fest itu terbuka kesempatan tidak hanya sekedar penari ya, tapi kreatornya, bahkan komposernya, artinya ekosistemnya terbangun. Makanya pusaran bagaimana pertumbuhan ekosistem itu jadi penting. Saya pikir saya sangat optimis bersama Satria Fest kedepannya akan tumbuh banyak persona-persona baru di tari Indonesia. Amin, amin. Kita doakan bersama. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk para pejabat narasumber kehidupan ini. Terima kasih banyak atas obrolan yang hangat pada sore hari ini. Saya rasa satu hal yang menarik dari perbincangan kita tadi, yaitu menjaga budaya ternyata tidak selalu harus dengan cara yang lama ya, tapi juga bisa dengan cara yang baru, cara yang segar, dan juga mengikuti waktu dan zaman. Dan mungkin itulah yang menjadi semangat dari Satria Fest ini ya. Untuk sekarang kita akan membuka pertanyaan kepada rekan media. Untuk sementara saya akan membuka untuk 3 penanya. Boleh silakan angkat tangan dan tim boleh menyediakan mikrofonnya. Silakan yang di ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Kintan dari indonesiasenang.com. Izin bertanya, yang pertama, kenapa memilih untuk jumlah votersnya hanya 100? Ya, hanya 100 karena pesertanya banyak ya Mas ya, 100. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjamin bahwa pilihan mereka adalah netral? Karena kalau misalnya umum nih, bisa mungkin dari keluarga segala macam, tanpa harus suka mereka juga bisa like, seperti itu. Itu aja dulu deh, biar yang lain bisa tanya juga. Baik, terima kasih. Boleh silakan dijawab dulu, Mbak Tara. Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, kenapa 100? Karena terkait dengan teknis juga, terkait dengan teknis di lokasi dan juga teknis cara votingnya, karena kita masih pakai cara yang sederhana nanti sistemnya. Kemudian kenapa bisa dipastikan netral? Karena nanti mereka akan melalui seleksi juga. Jadi dari pendaftar-pendaftar yang akan yang sudah mengisi formulir itu kita sudah berikan beberapa pertanyaan terkait dengan kenapa ingin jadi voters juga. Nanti di situ akan diseleksi oleh tim dan juga manajemen Kesatria untuk kita bisa memastikan bahwa tidak ada keterkaitan dengan peserta yang akan hadir. Dan sebenarnya 100 voters ini itu akan menjadi salah satu poin tambahan. Tapi poin utama yang terbesar adalah di 5 juri utama. Jadi mereka akan menambah poin untuk memperlihatkan bahwa karya ini masuk atau enggak sih ke segala umur, segala usia atau segala pekerjaan dan segala jenis voters yang akan ada di 100 itu. Komposisinya nanti kita akan pilih, ada penari, ada usia 5 sampai 10 tahun, macam-macam usianya. Berarti untuk keluarga tidak, keluarga peserta tidak? Oh tidak boleh. Nah. Berarti tetap yang utamanya dari dewan jurinya juga ya, penilaian nilai utama dari dewan juri. Tapi itu ada poin tambahan seperti itu ya. Betul. Baik. Untuk 2 penanya lagi boleh silakan angkat tangan. Jangan malu-malu ya, karena biasanya pertanyaan terbaik itu justru datang dari rasa penasaran nih. Silakan, ada mungkin rekan media. Oke, baik, sebelah situ. Boleh tolong sebutkan nama dan dari media mana? Halo, selamat sore. Saya Sarah dari media Alexandra.id. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama sebenarnya mau melanjutkan tadi soal trendy pop, gitu kan. Seberapa besar yang sudah Mas Batara siapkan untuk menciptakan trendy pop yang akhirnya mungkin booming, mungkin menyamakan tidak mungkin, tapi bisa menginvasi kayak K-Wave dengan tradisinya mereka. Nah, dari Mas Batara sendiri dengan tim itu sejauh mana dan seperti apa gitu? Mungkin kalau misalnya boleh sedikit juga saran, media sosial sekarang sangat berperan penting untuk mempromosikan, mungkin kayak K-Wave atau K-pop sendiri itu sendiri ada kayak di setel satu lagu, terus tiba-tiba kalau dia tahu lagu itu apa, mereka ikut joget. Mungkin bisa dibuat seperti itu, tradisi yang tradisi kita, tari kita, mengajarkan secara tidak langsung di depan umum. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau ngomong tradisi tadi juga jangan sampai jadi kayak museum aja yang datang saat ada
dibutuhkan gitu. Tapi saya masih miris di zaman sekarang, tradisi itu hanya benar-benar diperlukan di momen kayak besar, kayak sekarang momen mungkin ulang tahun kota atau apapun. Dan saya sih berharap atau upaya lebih dari Ksatria Fest sendiri dengan tim itu dibuat seperti apa. Soalnya kalau tari modern kita udah banyak melihat juga di YouTube kayak Miu penari kita yang ini, dan untuk tradisi sendiri Ksatria Fest akan buat seperti apa untuk kompetisi tari tradisional ini. Mungkin mulai dari Batara dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Tradipop sendiri sebenarnya kami sudah mencoba dari tahun 2021 saat kita di Indonesia Mencari Bakat. Itu kami terus mengeksplorasi si tradisi itu supaya bisa menyatu dengan lawan-lawan kami, terutama di ranah musik, suara seriosa, dan juga balerina dan modern dance waktu itu pas lawan kami di Indonesia Mencari Bakat. Terus kemudian upaya kami sebenarnya di next tahun depan itu ketika nanti Ksatria Fest sudah terpilih tahun ini, pemenangnya itu akan kita ajak kolaborasi dalam upaya pendistribusian karya. Jadi karya-karya mereka itu akan kita coba gaungkan lagi melalui sosial media maupun masuk ke dalam ranah-ranah publik yang lain gitu. Salah satunya sebenarnya 15 peserta itu dimentoring oleh tim Ksatria gitu. Jadi kita sebenarnya jadi teman diskusi, teman ngobrol, lebih mengutamakan bagaimana karyanya mereka itu bukan cuma hanya bisa tampil di panggung-panggung seperti Galeri Indonesia Kaya atau panggung-panggung prosenium, tapi bisa masuk ke ranah yang lebih luas lagi. Contohnya misalkan ranah ke bagaimana kalau misalkan ruangnya itu menjadi ruang publik yang memang ada lalu lalang orang, terus Car Free Day, bagaimana karyanya tidak jadi sekedar dipindahkan saja tarian A pindah ke sini, tapi memang tarian itu diciptakan atau diinisiasi untuk bisa masuk ke berbagai media gitu, berbagai media atau tempat yang berbeda-beda. Betul. Dan kami sekarang lebih mengutamakan untuk ke sosial media dulu, ke sosial media. Makanya kenapa kami pengen pemenang Ksatria Fest itu juga bisa menjadi idola, karena kalau kami dilihat dari Q-Wave itu kan bagaimana menciptakan tren Q-Wave bisa tersebar karena salah satunya ada sosok yang mereka lihat sebagai sesuatu yang populer gitu. Jadi kita pengen juga sosok Ksatria Fest itu juga populer, diawali dari kalangan tarinya sendiri dulu. Sebagai trendsetter gitu. Betul. Ya, sebagai jadi idol. trendsetter sampai akhirnya dia bisa menginfluence nanti anak-anak muda, bahkan orang yang tidak tahu tari pun mereka juga bisa ikut dalam tren tersebut. Jadi sebagai influencer di dunia seni tari gitu ya Yes, Bataranya. Oke. Dari Kasiko mungkin ada tambahan Kasiko? Sepertinya sudah disampaikan Batara semua ya. Saya setuju dengan Mbak tadi menyampaikan tentang kekhawatirannya. Ya. Jangan dianggap tradisi sebagai sekedar museum yang cuma untuk ulang tahun kota dan sebagainya. Sepakat Mbak. Baik, dari Bapak Surya dulu mungkin ada tambahan? Cukup baik. Saya berikan kesempatan untuk satu penanya lagi, boleh silakan Bapak. Boleh tolong dibantu mikrofonnya, Bapak yang di depan dengan topi. Iya, boleh. Nama dan dari media mana? Selamat sore, perkenalkan Selamat sore. saya Iwayan Bagiantara dari lewatnetsa.com. Ini berarti kan perjalanan Ksatria Fest ini sudah masuk ke episode yang ketiga ya. Selama perjalanan 2 kali Ksatria Fest ini, apa sih hal-hal yang baru atau perkembangan-perkembangan yang telah diimplementasikan untuk perkembangan dunia tari di Indonesia? Kemudian yang kedua, apa sih yang menjadi fokus dari Ksatria Fest ini? Jenis tari seperti apa yang boleh dilombakan di dalam lomba Ksatria Fest ini dalam mereka untuk mendaftar menjadi peserta? Baik, terima kasih banyak Bapak. Menarik sekali nih Batara, mungkin boleh dijawab, silakan. Ya, jadi Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk siapa yang boleh daftar, siapapun boleh daftar, karena kami hanya membatasi di durasi. Durasi itu tidak boleh lebih dari 4 menit untuk karya yang didaftarkan dan akan ditampilkan. Karena prinsipnya adalah
pada saat momen-momen kita masuk ke industri, sering sekali kita terjadi pemotongan tarian. Misalkan dari tarian durasi 8 menit diminta menjadi 2 menit atau 1 menit. Nah, ketika itu terjadi kami miris karena tari tradisi itu sebenarnya nggak bisa dipotong-potong sembarangan gitu. Maka dari itu lahirlah prinsip bahwa untuk masuk ke ranah industri kita butuh sesuatu yang lebih cepat gitu, durasinya lebih pendek. Makanya sekaligus kita menginfluence teman-teman untuk menciptakan karyanya yang di bawah 4 menit, durasi 3-4 menit. Itu salah satunya. Dan mereka harus membawa satu ide lokal yang mereka angkat dengan kuat, tapi mereka boleh untuk mencampurkan dengan berbagai aspek gitu. Mulai dari modern atau street dance boleh dimasukin ke dalamnya. Jadi mereka boleh mengeksplorasi secara bebas. Kemudian tadi pertanyaannya, jadi style yang seperti apa mungkin itu ya? Jadi Iya. untuk seperti misalkan para penari yang backgroundnya tari balet atau K-pop itu boleh saja? sangat boleh, tapi memang mereka harus mengangkat tradisi apa yang baik itu dari segi visual, kostum misalkan, atau idenya benar-benar emang dari daerah setempat gitu. Misalkan mereka mau ngangkat tentang topeng Kaliwungu dari Lumajang tapi dengan konsep balet gitu, idenya dari Lumajang, itu nggak apa-apa. Itu boleh, Sangat asalkan boleh. akarnya itu Ya. tetap dari tradisi Iya, kita ya? akarnya tetap dari tradisi, baik itu dari visual, musik, dan juga Kostum. elemen gerak yang akan ditampilkan gitu. Baik, Bapak ada lagi pertanyaannya tadi? Tadi yang pertama belum terjawab. Selama 2 tahun perjalanan ini apa yang telah terimplementasikan atau menjadi sumbangsih untuk perkembangan dunia seni tari di Indonesia? Baik. Baik, salah satunya sebenarnya di lomba Pak, di banyak lomba, banyak karya kesatria yang akhirnya dipakai untuk lomba-lomba teman-teman di daerah gitu. Salah satunya yang dari hasil Kesatria Fest yang pertama itu kami melahirkan karya berjudul Bumi Langit, itu dari pemenang Kesatria Fest yang pertama dari Yogyakarta. Nah, karya Bumi Langit itu sekarang itu sudah banyak dipakai lomba-lomba oleh anak-anak di daerah. Dan itu juga membawa mereka untuk menjadi juara 1 di berbagai perlombaan di sekitar Jawa Timur, karena karyanya mengangkat tentang remo dan akhirnya itu menjadi tren sampai sekarang. Ada beberapa sanggar yang masih menjadikan itu tren sampai sekarang. Nah, yang kedua itu kemarin Eyes on Us dari Kalimantan Barat, Pontianak, itu berhasil juga menjadi second runner up di Amazing Dance Indonesia lewat karya silupnya juga. Dan itu berhasil menciptakan tren untuk memainkan properti kipas. Jadi properti kipas yang mereka lempar-lempar itu pada saat mereka setelah memenangkan Kesatria Fest itu banyak menginfluence penari-penari koreografer untuk menggunakan teknik yang sama. Dan itu menyeluruh ya Batara ya? Dari berbagai daerah kan ya? Yes. Saya terlihat Batara Sukaripos itu berarti berhasil, artinya Satria Fest ini tuh berhasil menginfluence, betul ya? Yes, betul. Dari Bapak Surendoro mungkin ada tambahan? Ya, saya terima kasih dan bersyukur ya masih dihadiri oleh teman-teman media dan masih merasa bahwa seni budaya itu didukung oleh media dengan sangat baik. Baik. Seperti kita masih ada waktu untuk satu penanya terakhir, mungkin ada teman-teman media yang ingin bertanya, boleh silakan. Boleh tolong mikrofonnya. Boleh tolong disebutkan nama dan dari mana. Selamat sore. Selamat sore. Saya Gugi dari Indonesian Dance Festival. Pertanyaan saya sebenarnya kepada tim juri yang diwakili oleh Mas Siko. Karena saya lihat semifinalis itu dari berbagai macam daerah ya. Dan mereka memiliki keunikan masing-masing. Berikut juga dengan tarinya yang memiliki teknik masing-masing. Nah, pertanyaan saya dari mulai semifinalis sampai nanti mereka menjadi juara, teknis apa ataupun kiat-kiat khusus apa yang dibutuhkan sehingga mereka bisa membuat grupnya melaju terus sampai ke final bahkan menjadi juara. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Silakan kasih Ko. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan menakutkan untuk dijawab. Saya bahagianya juri ada beberapa dan juri memiliki porsinya masing-masing dalam mengantisipasi peserta. Saya
saya sepakat dengan Bapak sampaikan tadi, dari kota yang berbeda-beda dengan akar budaya yang berbeda-beda. Tapi misalnya di saya lebih cenderung ke ruang teknikal, kekuatan kepenarian, bagaimana mereka showmanship sebagai penari solo, duet, atau grup. Di situ saya cukup terdidik untuk tahu, oh ini penari ini sangat kokoh, dia kuat sekali, dia mantap sekali di ruang technical movementnya, technical behaviornya, bagaimana dia mengantisipasi blocking ruangnya, pemahaman atas lampu dan sebagainya. Jadi di situ saya punya ketepatan menilai. Mungkin nanti ada di ruang penilaian juri yang lain tentang konsepnya. Nah, konsepnya mereka bedah tuh. Jadi menyenangkannya Satria Fest, saya sangat yakin banget Batara memilah-milih kami itu berbasis dari kekuatan masing-masing juri ini tentang apa yang dinilai. Jadi itu jawaban dari saya, Pak. Saya lebih senang langsung merujuk ke ruang teknikal karena saya tahu bagaimana saya terdidik menjadi penari dan saya mendidik mata saya mempelajari tubuh satu demi satu, walaupun beda-beda tekstural geraknya, tapi saya tahu bagaimana menjadikan murid-murid saya untuk menjadi seperti itu. Seperti apa yang harus dinilai 10 sampai nilai 5 sampai nilai 7, saya cukup yakin ketepatan itu berbasis dari pengalaman. Terima kasih ya Pak. Izin menambah. Boleh, silakan. Ya betul apa yang dikatakan Mas Iko. Jadi memang jurinya akan beragam. Pertama Mas Iko akan menilai secara teknikal dalam kacamata teknikal. Yang kedua ada Unitati Hartati. Beliau akan melihat secara ide karya, koreografi, ide karya dan apa yang diangkat. Kemudian ada komposer kami, Bagaskoro Putro Dewandoro yang akan jadi juri juga. Itu dia akan menilai secara komposisi musik dan kesatuan dengan musikalitas garapannya. Ada juga Ronald Su yang akan menilai secara look yang karena beliau adalah creative director dari tim Roro dan juga produser. Beliau akan lebih melihat dari kacamata bagaimana visual entertainment itu bisa muncul. Dan yang terakhir ada Echa Laksmi, salah satu konten kreator Bali, yang beliau akan melihat dari sisi visual mana potensi yang bisa untuk nanti bisa menjadi idol tari yang baru gitu. Jadi memang ada beberapa dewan juri yang sudah fokusnya itu sudah sesuai keahlian dan kompetensinya masing-masing begitu Bapak. Kasih kau mungkin sedikit memperpanjang pertanyaan dari Bapaknya. Tadi kiat-kiatnya tuh apa untuk penari selain konsepnya? Berarti apa nih kiat-kiat mungkin secara teknikalnya yang kasih kau nilai? Selalu dan balik lagi saya selalu bilang rutinitas latihan itu menjadi kebutuhan sangat penting. Saya yakin di segala kedisiplinan kehidupan apapun kita harus latihan terus menerus. Itu yang menurut saya lagi menjadi PR besar ya bersama. Tidak hanya tari tapi semuanya. Selalu menganggapnya aku harus bagus, aku harus keren, tapi aku tidak mau menuju bagus dan kerennya itu. Itu yang saya anggap menjadi PR di Satria Fest ini. Dan saya senang kenapa Satria Fest ini jadi penting, karena setelah menang pun mereka nggak akan istirahat dengan oh ya piala dah, tapi mereka masih harus terus mendayagunakan karyanya untuk maju ke depan, supaya tentunya karya itu bisa ditarikan oleh kelompok lain, dimengertikan oleh daerah lain, mereka masih bisa tampil di mana-mana. Jadi dia terus berusaha untuk memajukan dirinya. Tugasnya tidak hanya berhenti hanya sebagai pemenang ya, tapi juga untuk terus memberikan inspirasi bagi dunia tari Indonesia. Sepakat. Baik, boleh dong kasih satu kata tentang Satria Fest bagi masing-masing para pilar Satria Fest ini. Boleh dimulai dari Kasiko, silakan. Satu kata. Wow, satu kata. Langsung, wah apa ini? Tiba-tiba ditanya. Apakah wow? Atau ada yang lain? Kasih tuh. Aduh hidup. Baterainya jangan pressure. Satu kata untuk Satria Fest. Oke, di future. Future atau masa depan ya, future. Baik, silakan Batara. Jagoan. Jagoan. Bapak Splendora boleh terakhir sebagai penutup. Kreatif inovatif. Kreatif, oke, dua kata tapi nggak apa-apa. Berikan tepuk tangan yang meriah.
semuanya. Terima kasih banyak rekan-rekan media untuk antusiasmenya. Terima kasih banyak Kasito, Batara, dan Bapak